Shalom Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya terima kasih. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, cuma dipaksa sama pendeta Yeli. Saya harus ngomong. Saya terima kasih. Mungkin apa yang tadi dikorbankan dengan Pak Yeli dan juga tadi pujian itu, mungkin selama ini kita hanya mendengar saja. Tapi di siang ini saya bawa bukti bahwa yang namanya kesusahan, kesahitan, problem, apapun itu yang negatif, semua pasti ada hikmahnya dan itu akan berbuah manis atau bisa dibilang indah pada waktunya. Itu yang terjadi sama anak saya Christian. Christian ini berumur 21 tahun. Papanya sudah almarhum di umur 8 tahun. Dari lahir dia kondisinya sempurna, tidak ada masalah, penglihatannya bagus. Karena memang kalau kita lihat dia punya bola mata, tidak ada masalah sama sekali. Jadi dia total kehilangan penglihatan itu di umur 9 tahun. Reaksinya dari umur 7 tahun. Reaksinya sama seperti kita, rabun. Jadi dia di sekolah duduk dari paling belakang sampai akhirnya dia nempel di papan tulis. Itu semua dokter ngaco-ngaco bilang ada andeng-andeng di dalam bola mata segala macam. Dan pengobatannya dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal kita berjalankan. Dan ternyata itu semua makin merangsang virus ini semakin mempercepat tingkat kebutaannya. Sebenarnya kalau menurut dokter yang terakhir bilang, sebenarnya memang dia tidak bisa sembuh, tapi tingkat kebutaannya bisa diperlambat. Nah, karena kita waktu itu terlalu banyak coba pengobatan ini itu, akhirnya itulah yang mempercepat tingkat kebutaannya. Jadi dia kena virus namanya retinitis pigmentosa. Jadi virus ini menempel di semua saraf retinanya dan itu tidak bisa disembuhkan kalau tidak dicampur, diangkat satu bola matanya semua. Dan itu pun hasilnya nggak pasti. Dan tidak bisa di Indonesia, harus ke Jerman. Dan kondisinya kalau memang ada yang mau transfusi itu jaraknya cuma 11 jam. Yang mau donor meninggal, angkat bola mata dan itu harus langsung segera dimasukkan. Dan itu harus satu kelamin, sama kaki, seumur, semua ribet. Sampai kita tuh sebenarnya benar-benar terjatuh, terutama Christian. Dia di sekolah Katolik, dia akhirnya dikeluarkan karena dia tidak lihat. Diskriminasi benar-benar dia terima, diejek, bahkan guru SLB-nya sendiri pun pernah mengeksploitasi diri dia. Dia punya kemampuan, itu dipergunakan mereka. Jadi setiap dia ikut lomba, itu semua hasil yang dia dapatkan diambil sama gurunya. Jadi itu udah nggak hal aneh, walaupun dia guru SLB, tapi ya gitu tetap. Jadi itu penderitaan Christian itu dari umur 9 tahun sampai mungkin 16 tahun dia baru merasakan jatuh bangun. Di 2013 kami, kebetulan saya waktu itu kerja. Kebetulan saya dikirim di Kalimantan Tengah, jadi saya cukup lama di sana. Terus kembali lagi ke Jakarta di 2013. Christian bingung mau apa, sampai akhirnya setahun dia nggak sekolah. Saya tanya, kamu mau apa? Saya mau main musik, mah. Saya cari seluruh sekolah musik dari yang level rendah sampai yang tinggi, semua menolak. Karena dia bilang ini nggak bisa lihat gimana ngajarnya, karena harus bisa baca partitur. Di situ dia tergoncang lagi. Benar-benar itu saya nggak bisa ngalahin dia, tingkat emosinya tuh tingkat tinggi sekali. Udah saya akhirnya kita berdua benar-benar jatuh bangun yang kayak pendeta yang bilang di dalam kesesakan hanya datang sama Tuhan aja. Nggak ada yang bantu kami, keluarga nggak ada yang peduli. Kami hidup cuma berdua. Jadi itu benar-benar kita jalani sama yang mulai dari 2014 akhirnya saya ketemu seorang guru. Itu pun dia gambling.
dia nggak mau terima Kristen secara yang tulus ikhlas. Dia bilang dites waktu itu dia coba masuk ke sekolah musik klasik. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya piano, apapun kita nggak punya istilahnya. Lalu guru ini bilang, saya mau ngajar Bu, tapi di sini mahal loh. Kalau ini nggak berhasil kesian, dia bilang gitu. Terus saya nggak ngomong, dia yang ngomong. Nggak apa-apa Pak, 2 bulan dicoba deh. Kalau memang Bapak keberatan, saya bersedia keluar, walaupun kita udah habis bayar. Akhirnya gurunya terima dia. Saat itu dia masuk dari level yang rendah banget. Dan saya lihat gurunya itu terima juga karena kasihan, bukan karena memang mau nerima murid, karena kasihan. Bapak Ibu bisa tahu, mungkin main klasik itu adalah sebuah yang kayak tadi pendeta Eri bilang, akal saya nggak mungkin seorang pian yang benar-benar total nggak bisa lihat. Jarinya dia harus pas, mainnya harus pas dengan partiturnya gitu. Akhirnya gurunya menerima dia. Waktu itu saya ingat di Oktober 2014, baru masuk 2 minggu saya cerita sama dia, ini ada perlombaan musik klasik loh. Saya sekarang sadar gila nawarin dia ikut kompetisi, karena kompetisi itu harus diikuti dengan anak-anak yang jenjangnya tinggi sekali. Dan saya nawarin dia, dan dia mau mah katanya. Saya ingat saya bayar tuh $100, saya harus bayar. Itu gambling benar-benar. Itu untuk di Agustus 2015. Dan persiapan untuk ujian itu untuk anak klasik, dia harus menyiapkan 6 lagu klasik yang menurut saya tuh wah luar biasa, itu gila banget gitu. Tapi saya gamblingnya udah dia mau, dia ngotot. Sampai akhirnya gurunya mungkin dia mau tertawa, tapi gimana dia tahan, akhirnya dia ikut dan itu berarti nggak sampai setahun. Puji Tuhan, dan itu di luar nalar. Kalau saya bilang dia sampai dapat gelar outstanding achievement, dan itu luar biasa, nggak ada yang bisa dapat itu dia. Akhirnya dengan catatan kami nggak punya piano sama sekali, tidak punya piano sama sekali. Dia itu berjuang. Setelah dia berhasil itu banyak yang dengar dia. Sampai ada satu ulang tahun dia, saya lupa tahun berapa. Ada satu orang ketemu dia baru 3 kali. Bertepatan dia ulang tahun, terus dia bilang, tante datang ya di ulang tahun saya, kata dia. Terus yang punya sekolah musik ini nanya, bukan sekolah musik dia ini malah, kamu mau apa Kristen? Tante saya mau piano main-mainan juga nggak apa-apa deh, katanya dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya kolek, kamu tuh kalau minta yang normal dikit lah, saya bilang gitu. Dan benar, ulang tahun dia datang guru ini. Udah acara-acara, terus gurunya datang ke saya dikasih amplop, saya suruh baca amplop itu. Dan saya tuh nangis, benar-benar nangis. Dia dapat hadiah piano klasik, benar-benar piano klasik. Baru 3 kali ketemu. Itu saya nggak kenal itu dia siapa, dia nggak tahu kalau permainan anak saya siapa. Itu di bulan Oktober. Di November dia dapat berkat lagi, dapat piano dari Association American Women. Itu ibu-ibu Amerika. Dia dikasih lagi 1 piano lagi, masuk ke rumah lagi. Itu kayak ini, terus ulang tahun dia yang tahun berikutnya. Ini keyboard pun saya agak beli. Dia ada satu orang, dia bekerja di sebuah perusahaan besar. Tapi dia dekat, dia bilang, tante, saya mau belajar jadi arranger. Saya mau belajar, kalau piano doang saya enggak. Ini tante. Terus saya bilang, ini anak selalu kalau minta sama orang tuh enggak ada ngaruhnya. Dan akhirnya benar, di ulang tahun dia enggak pakai bak biru, ibu itu langsung transfer ke rekening saya, dan ini datang lagi buat dia gitu loh. Jadi saya benar-benar luar biasa. Makanya akhirnya dia keluar statement, Ma, apa yang saya dapat ini semua karena kasih dan kebesaran Tuhan. Karena dia sabar, air mata, mungkin kalau saya bilang air mata darah yang udah kami keluarin itu. Dan sampai sekarang pun dia udah lulus dari D3 musik konservatorinya tanpa biaya sepeser pun. Dan untuk les pianonya itu ada salah satu sekolah musik namanya Indonesia Piano Art, kasih dia les sampai dia bosen.
sampai dia bosan, sampai dia udah nggak mau lagi, pokoknya terserah dia mau naik apa dia gitu. Nah karena dia banyak sekali ya, memang prestasinya luar biasa, puji Tuhan juga sampai dia dapat sertifikat dari Pangeran Philip dari England, dia juga sudah dapat. Karena itu dia bilang sama saya, Mama, saya sudah dapat banyak berkat, saya banyak sekali kemudahan dan saya mau kembalikan itu kepada Tuhan. Jadi dia setiap tahun Christian itu selalu mengadakan charity concert. 2 tahun berapa ya saya lupa juga. Itu dia selalu mengadakan konser charity untuk anak-anak disabilitas. Dan tahun kemarin dan mungkin tahun ke depan dia akan untuk anak-anak penderita dengan kanker. Nah sekarang ini posisinya sudah di puncak karirnya. Christian sendiri punya satu grup namanya The Angel Orchestra. Dia yang mimpin, dia yang punya, dia handle. Dan setiap tahun dia punya kegiatan sosial, selalu membuat pagelaran musik untuk penggalangan dana untuk kiblat dia sekarang untuk membantu anak-anak dengan kanker. Itu dia. Dan yang sekarang lagi digarap mereka dua, ini pertemuannya secara tidak sengaja. Yelti dan Koyeri punya syair. Waktu itu anak saya mulai lagi dengan ide gilanya, dia bilang, ini jangan diblas sembarangan, ini karya cipta, ini ada nilai tersendiri dari mata seninya. Akhirnya dengan kita kerjasama yang bersama dengan orkestranya, terbentuklah lagu ini. Dan lagu ini rilisnya minggu depan. Semoga ini bisa jadi berkat buat kita. Dan kesaksian ini saya cuma bilang, Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terbukti dengan Christian. Begitu juga mungkin ada saudara, anak atau apapun yang dimana punya spesial kayak Christian. Saya masih banyak dengar, malu anaknya untuk dibawa keluar, malu untuk anak jangan, tapi dukung mereka. Satu hal yang saya garis bawahi domain hidup Tian adalah from nothing become something. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu jadi kata-kata. Terima kasih. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Terima kasih kesempatan buat pagi hari ini saya boleh kesaksian. Saya mau cerita sedikit ya tentang sebuah pujian yang ada, yang kami rilis nanti di minggu depan. Ada di Joox, Spotify, kemudian iQuote juga ada, iTunes juga ada. Dan memang lagu ini sebenarnya tidak sengaja, karena pujian ini rasanya saya dapat pada saat saya penyembahan. Jadi itu sudah jadi lirik dan nadanya. Dan tidak sengaja lagu versinya itu diciptakan oleh pendeta Yeremia yang khotbah tadi. Jadi ketika kita satukan pujian itu ternyata liriknya sama, karena kita tidak pernah janjian untuk buat lagu, untuk mengeluarkan single baru itu saya juga tidak pernah bermimpi. Dan biar lewat lagu ini semua kita semua kembali percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat dahsyat dan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Oh
Shalom. Kita akan mendoakan sama-sama saudara Kristian. Bisa di depan Kristian. Saya memberitahukan sedikit firman Tuhan supaya kita paham bahwa ketika seandainya yang saya pegang ini adalah tongkat, ya, tongkat Harun. Ini adalah dari kayu badam yang masih muda sekali, masih muda, dibuat jadi tongkat. Jadi dia dikupas dulu, dipotong, tidak berakar, lalu jadikan tongkat Harun. Nah, ada 3 tongkat, tongkat Musa, tongkat Harun, dan tongkat Yakub. Tongkat Harun ini istimewa karena dia ditaruh dalam hadirat Tuhan yang kita lihat firman tadi, ya. Sesuatu yang tidak mungkin harus kita ingat betul. Tongkat yang tidak mungkin bisa berbunga, tidak mungkin bisa berbuah, gitu. Tapi di hadirat Tuhan, dia bisa berbuah. Dia bisa menghasilkan sesuatu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Oke, lalu tidak ada yang mustahil. Kita nyanyikan sama-sama, kita akan berdoa. Ya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Kristen sudah lama dalam hadirat Tuhan. Saat ini ketika mendengarkan firman Tuhan, kita percaya mujizat, pasti percaya. Karena perkataannya adalah ya dan amin. Ku yakin saat kau berfirman,
berharap terus kepadanya. Bapak Ibu, dalam pengalaman hidup setiap hamba Tuhan banyak aneka ragam. Saya bertemu dengan seorang yang sudah 16 tahun tidak diberikan keturunan anak. Ketika saya mendengar dan berbicara hal itu, saya minta suaminya untuk menumpangkan tangan di rahimnya. Dan ini wilayahnya ditinggal di daerah Rawasari, ya. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus dia berdoa dan saya tumpangkan tangan bersama-sama. 1 tahun kemudian lahir seorang putri yang disebut nama Abigail. Ya. Saat ini dia bersama orang tuanya ada di Manado. Nah, saya hanya mau beritahukan, tidak ada perkara yang mustahil selama iman kita tanamkan. Kapan waktunya Tuhan, saat ini, saat kita tidur, saat kita bangun, apapun bisa terjadi. Yang penting iman jangan pernah runtuh. Amin. Tanamkan terus iman kepercayaan kita dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord. Saya undang Pak Pendeta Mustami untuk menutup kita dalam doa. Bagi Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhir ibadah ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih, di mana atas waktu dan kesempatan yang ada Tuhan sudah kumpulkan kami untuk kami sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, pertama-tamakan hikmat dan pewahyuan-Mu, agar dimanapun dia bertugas boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati rumah tangganya itu. Kami pun yang hadir, kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau selesai kami tiba kami selamat sampai di tempat rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang Tuhan kasihi, pulanglah dan bawalah firman Tuhan yang kita dapat pada pagi menjelang siang ini untuk bekal pada hidup kita di kemudian hari, dan terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus, dengan kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari siang hari ini sampai malam saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih.